Bab 3686-3690. Suanying dan Ye Duming melihat sosok itu saat ini. Suanying melangkah maju selangkah demi selangkah, dan telapak tangannya dengan lembut menyentuh wajah sosok itu. Namun, angka tersebut masih belum mendapat tanggapan. Suanying berbalik dan berkata, sepertinya sudah mati. Pada saat ini, Mu Yun dan Ye Duming menatap lebar-lebar dan menunjuk ke belakang Suanying. Ada apa? Itu hanya orang mati. Lihat dirimu, kata Suanying dan berbalik untuk menyentuh tubuh itu. Namun pada giliran ini, Suanying menjadi pucat dalam sekejap, dan seluruh orang membeku di tempatnya. Sosok di kursi batu itu benar-benar berdiri dan menatapnya dengan sepasang mata. Jarak antara mereka hanya satu pukulan, hampir bertatap muka. Ya Tuhan, Suan Eagle berteriak, sosoknya mundur dan wajahnya menjadi pucat. Ini mengerikan, ini sangat buruk. Kamu bilang, siapa yang mati? Suara dingin terdengar saat ini, membuat orang jatuh ke dalam gua es. Mu Yun sedang memegang erat tangan kecil Mu Yuyan saat ini. Melihat situasinya buruk, dia siap segera kabur. Saat ini, sosok itu perlahan bangkit. Nafas dingin muncul di wajah Mu Yun, yang membuat Mu Yun merasa kedinginan. Pria itu tampak berwibawa saat ini, dengan martabat yang tinggi, menghadap keempat orang Mu Yun. Siapa kamu? Pada saat ini, Suanying gemetar dan berkata, apakah kamu benar-benar manusia yang hidup? Senior, kami adalah praktisi seni bela diri. Kami tidak sengaja masuk ke sini, tetapi dikejar dan dibunuh. Tolong selamatkan hidup kami, tetua. Mendengar ini, wanita bermartabat itu tampak bingung. Luangkan hidupmu, bagaimana Anda bisa mengampuni hidup Anda? Saat ini, wanita itu berjalan keluar selangkah demi selangkah, keluar dari aula, melihat ke pegunungan di luar aula, dan sosoknya terpaku di sana. Mu Yun, sendirian di malam hari, Suanying dan Mu Yuyan juga berjalan keluar perlahan saat ini. Jadi, apa aku sudah mati? Gumam wanita itu. Begitu ucapan ini keluar, empat orang Mu Yun kembali tercengang. Wanita itu berdiri di depan mereka hidup-hidup. Bagaimana dia bisa bilang dia sudah mati? Sekarang kamu bisa masuk ke sini, itu bisa dianggap sebagai transportasi atmosfer. Yang tersisa di sini adalah bagi mereka yang punya kesempatan. Wanita itu berbalik dan melihat keempat orang itu dan berkata, selama kamu bisa lulus ujian, semua yang ada di sini adalah milikmu. Begitu kata-kata ini keluar, keempat orang itu tampak bahagia. Diuji, tes apa? Harap jelas, tetua. Mu Yunke berkata, beranikah kamu bertanya pada penatua, apakah itu? Pendeta Tao Suyuan, Suyuan Daozun. Wanita itu tersenyum dan berkata, Suyuan Daozun, anggap saja aku begitu saja. Pada tahun-tahun itu, saya dan tahanan api Daozun, pasangan dewa dan makhluk abadi, menyebarkan bencana yang melanda dunia, dan kami berdua meninggal. Apa itu? Wanita itu melanjutkan, ini hanya kurang dari 1% dari apa yang suami dan istri saya tinggalkan pada tahun-tahun itu. Ini adalah kesempatan bagi Anda untuk datang. Saya sudah mati. Tidak masalah bagi Anda. Saat ini, wanita itu langsung memasuki aula dan sampai ke bagian belakang aula. Pergi dan lihat batu di depan. Di kedua sisi platform batu ada dua gunung yang membuka saluran. Sekilas membentang tanpa akhir. Pada saat ini, Mu Yun tampak sedikit terkejut. Kedua gunung itu tersebar secara mendalam, dan platform batu juga tersebar secara mendalam. Apalagi gunung di sebelah kiri berwarna biru es, seolah tertutup salju dingin. Puncaknya di sebelah kanan berwarna merah, seperti setrika panas. Sedangkan untuk platform batu, setengahnya berwarna biru es dan setengahnya lagi berwarna merah api. Pada saat ini, Mu Yun melihat ke platform batu. Wanita yang bermartabat itu berkata, kamu bisa berjalan melalui jalan ini dan mencapai akhir. Peluang ada di depanmu. Jika kamu tidak bisa berjalan. Petik 2. Maka kesempatan ini tidak ada hubungannya denganmu. Mendengar ini, Mu Yun, Malam sendirian dan Suanying saling memandang. Pergi atau tidak, mungkinkah itu sebuah lubang? Saat ini, ketiganya tidak berbicara atau berkomunikasi. Tetapi wanita bermartabat itu tersenyum dan berkata, saya berkata, kebetulan, mereka yang memilikinya, Anda bisa mendapatkannya jika Anda bisa mendapatkannya, tetapi Anda tidak bisa mendapatkannya. Aku menyakitimu, itu hanya pemimpin dunia. Saat saya berada di puncak, saya hanyalah seekor semut. Saat ini, ketiganya mendengar pidato tersebut, tetapi hati mereka tidak terlalu bahagia.
Sekalipun pendeta Tao Sui Yuan adalah penguasa alam, mereka adalah penguasa alam. Bagaimana mereka bisa bilang semut itu jahat? Di dunia yang bergejolak ini, tingkat pemimpin juga merupakan tulang punggung kekuatan kelas 1 semua pihak. Namun saat ini, ketiganya sedang tidak ingin mencekik wanita tersebut. Bagaimana dengan risiko melanggar bea cukai? Kata Mu Yun, resikonya adalah, jika tidak ada satupun dari kalian berempat yang berhasil, kalian berempat akan mati. Jika salah satu dari kalian berhasil, kalian berempat bisa hidup. Mendengar ini, Mu Yun tampak tenang. Masuk atau tidak? Suanying bertanya, jika kita berhasil, bisakah kita semua menyingkirkan Dewa Dunia dan Gunung Batu ini? Sui Yuan Daozun tersenyum dan berkata, hal-hal ini hanya gunung yang dibangun untuk hiasan. Kamu ingin ini untuk apa? Kata-kata pendeta Tao Sui Yuan jatuh, tetapi kemudian dia bergumam, saya ingat, ini adalah batu pembatas dewa. Yang Anda butuhkan adalah batas Tuhan. Haha, sudah terlalu lama, aku sudah lupa. Sejauh yang ku ketahui, itu hanya bebatuan dekoratif. Jika kamu mau, kamu harus berhasil menembus penghalang. Begitu dia mengatakan ini, mata Suanying berbinar. Itu terlalu menggoda. Keberhasilan menerobos celah, hanya kelompok gunung batu dewa dunia ini yang membuat orang gila. Namun, jika gagal lulus, Anda akan mati. Mereka berempat, Mu Yuyan lupakan saja, bisakah mereka bertiga? Suanying tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu. Saat ini, pemandangan agak sepi. Faktanya, hati Mu Yun saat ini sedang memikirkan orang lain. Apa yang dia alami dalam 7 hari yang sengit dan segala macam hal di tahun-tahun itu. Tokoh-tokoh di masa banjir dan kelaparan itu sepertinya merasakan diri mereka sendiri. Berbeda dengan apa yang mereka pahami di zamannya saat ini. Misalnya di reruntuhan Donghua, Putri Ular dan Putri Malam Pahit berada dalam posisi dominan, namun mereka merasa hanyalah yang terlemah di dunia. Pendeta Tao Water Yuan tidak tahu apa itu alam, tapi dia berpikir bahwa penguasa dunia adalah seekor semut. Dari sudut pandang manapun, seni bela diri di masa banjir dan kelaparan tampaknya memperlakukan seni bela diri di perbatasan dan mereka yang mendominasi wilayah sebagai sebuah level. Di mata mereka, wilayah dominan bukanlah apa-apa, dan wilayah perbatasan bukanlah apa-apa. Perasaan ini membuat Mu Yun semakin kuat. Namun, setelah mendominasi wilayah tersebut, itu adalah level Tuhan, yang kedua setelah keberadaan Tuhan. Kaisar Ilahi adalah eksistensi teratas dalam 4 masa dari banjir dan kelaparan hingga zaman sekarang, termasuk banjir dan kelaparan, zaman kuno, dan zaman sekarang. Apa masalahnya? Pada saat ini, Ye Duming menikam Mu Yun dan berkata dengan suara rendah, apakah kamu ingin terburu-buru? Pada saat ini, Sui Yuan Daozun melihat keempat orang itu tidak dapat mengambil keputusan dan berkata sambil tersenyum, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu dikejar dan dibunuh, bukan? Jika kamu tidak menerobos sekarang, kamu tidak bisa pergi. Orang yang mengejarmu, mungkin sudah datang. Mendengar ini, Mu Yun tercengang. Itu sudah ada di sini. Siapa di sini? Pada saat ini, Mu Yun berkata, cobalah. Night Alone dan Suanying sama-sama tercengang. Sekarang jika kamu berlari, tidak ada jalan untuk kembali. Jika kamu berlatih, kamu selalu merusak perahunya. Begitu dia mengatakan ini, Sui Yuan Daozun memandang Mu Yun, tersenyum dan berkata, apa yang kamu katakan cukup bagus, tetapi kebanyakan orang bunuh diri setelah menghancurkan perahu. Mu Yun tidak mempedulikan hal ini saat ini. Pergi, kata Mu Yun langsung. Siapapun yang datang dari belakang akan tergerak untuk membunuh mereka ketika mereka melihat Gunung Sensi. Pegunungan Sensi ini adalah gunung harta karun yang sangat besar dan tiada bandingannya. Belum lagi pasukan kelas 2, bahkan pasukan kelas 1 pun pasti akan terpesona sepenuhnya. Belum lagi murid-murid mereka di alam Tuhan dunia. Jika Anda bisa mengendalikan diri sendiri, apakah perlu waktu lama bagi Anda untuk mencapai 9 tingkat master dan ranah master? Pada saat ini, keempat orang itu melihat ke platform batu satu demi satu. Mu Yun memandang Mu Yuyan dan berbisik, berpetualang dengan ayah. Bagus. Mu Yuyan tersenyum dan berkata, bagi Mu Yuyan saat ini, mengikuti ayahnya adalah yang terbaik. Tidak masalah kemana Anda pergi. Ajak ayah saja. Pada saat ini, 4 sosok melangkah ke platform batu satu demi satu. Saat berikutnya, keempat sosok itu menghilang. Tidak lama, di depan istana, Angka datang pada saat ini. Perhatikan baik-baik,
4 angka pertama melayang. Li Shangfan, Xuan Jian, Jiao Qi, Bing Liangcai. Keempat pemimpin dunia ini, di tingkat 6 kelas, memimpin puluhan orang di sekitar mereka dan muncul pada saat ini. Suiyuan Daozun keluar lagi dan melihat ke arah lusinan orang. Itu masih merupakan ujian untuk memberi tahu Si Tai. Bing Liangcai sedikit terengah-engah saat ini dan berkata, bisakah kamu mengendalikan semuanya di sini setelah diuji? Termasuk Gunung Sensi ini. Suiyuan Daozun mengangguk pelan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Bing Liangcai melangkah keluar dan langsung menuju ke platform batu. Dia berbalik dan berkata, jika Anda mau mengambil risiko, ambillah risiko. Jika Anda tidak mau mengambil risiko, bubarlah. Dia mengatakannya kepada murid-murid Istana Ulat Sutra Es yang mengikutinya. Di sisi lain, Li Shangfan, Jiao Qi dan Xuan Jian juga terlihat tidak yakin. Bergegas, mungkin mati. Jangan menerobos masuk. Gunung batu suci ini tidak akan pernah sampai padamu. Saat ini, Li Shangfan tampak kedinginan. Mengejanya, mati-mati. Menghadapi godaan seperti itu, mereka tidak bisa tetap tenang. Berapa banyak penguasa dunia yang kuat yang dapat diciptakan oleh gunung batu dewa dunia. Bahkan jika mereka tidak dapat menggunakannya, itu lebih dari cukup untuk memenangkan hati orang-orang, dan bahkan mendirikan pintu sekte sendiri. Saat ini, penguasa Jiao terdiam dan langsung masuk ke dalam. Xuan Jian ragu-ragu sejenak dan melihat ketiganya masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini adalah sekelompok orang gila. Tapi praktisi, siapa yang tidak gila? Setiap langkah bisa berada di antara hidup dan mati. Pilihannya tepat. Apakah untuk melangkah lebih jauh? Pilihan yang salah. Itulah kematian Tao Xiaoshen. Saat ini, bayangan menghilang. Banyak tokoh yang mengikuti keempat orang tersebut juga sulit untuk menolak kepentingan tersebut dan masuk satu demi satu. Pendeta Tao Suiyuan tampak tenang saat melihat pemandangan ini. Ada apa dengan mengejar kekuatan yang kuat? Suiyuan Taozun menghela nafas, jika Anda tidak dapat mencapai langkah terkuat dan menjadi kaisar ilahi yang harus dihormati oleh semua dunia, hanya saja hidup ini rapuh dan dapat dibantai. Lebih baik menjadi petani, biasa, bekerja saat matahari terbit dan istirahat saat matahari terbit, tapi juga bahagia. Petik 2. Tidak, bahkan jika kamu bisa menjadi kaisar dewa, kamu tidak akan bisa lepas dari siklus hidup dan mati. Saat Suiyuan Taozun sedang berbicara pada dirinya sendiri. Saat ini, Muyun telah menginjak platform batu. Platform batu itu lebarnya 100 kaki dan membentang sampai ke kedalaman pegunungan tanpa melihat ujungnya. Platform batu, lebar 50 kaki, berwarna biru es dan lebar 50 kaki, berwarna merah api. Berdiri di tengah platform dan melihat ke depan, saya merasa kecil di hati saya. Pada saat ini, Muyun melangkah keluar. Waktu, nafas yang membara, masuk ke dalam hati. Namun nafas yang belum memanas membakar hati Muyun, dan nafas dingin berdampak langsung pada jiwa Muyun. Es dan api, perubahan panas dan dingin. Pada saat ini, Muyun merasa organ dalam dan tubuhnya akan hancur. Tes apa ini? Daya tampung. Muyun terkejut. Pada saat ini, ekspresi Muyun tetap tidak berubah, dan langkahnya melangkah lagi. Namun nafas kesakitan langsung kembali ke lubuk jiwa Muyun. Panas dan dingin yang mengerikan hampir membuat Muyun pingsan. Jika ini terus berlanjut, bagaimana kita bisa bertindak ekstrim? Bagaimana cara melihat kedalaman pegunungan? Apa itu? Pikiran Muyun bergoyang untuk beberapa saat. Namun, kita tidak bisa mundur. Begitu Anda mundur, Anda mungkin mati. Tidak, itu pasti akan mati. Muyun menahan rasa sakit yang parah dan melangkah keluar selangkah demi selangkah. Namun, di bawah penderitaan ini, Muyun berhenti setelah berjalan sejauh 100 meter. Ketika dia berhenti, Muyun hanya merasa jika dia mengambil langkah lagi, dia mungkin mati. Bukan ketakutan yang ada di depan, tapi ketakutan yang datang dari depan. Muyun berhenti saat ini. Namun, jika kamu tidak pergi, kamu akan mati dan harus pergi. Pada saat ini, Muyun mengertakkan gigi dan berjalan keluar lagi. Kali ini, aku tidak mempertaruhkan nyawaku, tapi juga nyawa putriku. Keluarlah dan naiki waktu. Muyun berkeringat. Nafas panas dan dingin yang mengerikan meningkat beberapa kali dalam sekejap. Raungan keluar dari mulut Muyun. Pada saat ini, mata Muyun tiba-tiba memadat. Dua nafas kuat mengembun dari mata Muyun. Mata reinkarnasi. Jalan Tai Chi. Mata Yin, dingin,
ketakutan dan kegelapan yang memadamkan segalanya. Mata yang membakar semua yang kaku, panas dan cerah. Pada saat ini, di belakang Mu Yun, sepasang mata tampak memadat. Mata itu dingin di sebelah kiri dan cerah di sebelah kanan. Seperti matahari dan bulan yang berpasangan. Seperti yin dan yang berpasangan. Saat ini, cara Tai Chi sebenarnya bekerja dengan sendirinya. Mu Yun tidak memiliki kendali sama sekali. Tapi saat berikutnya, ketika cara Tai Chi melepaskan kekuatan kedua matanya, Mu Yun merasakan dingin dan panas di dalam tubuhnya. Saat ini, sepertinya dia sudah benar-benar pingsan. Sekarang dia tidak sedang berjalan di jalan api penyucian, tapi sepertinya sedang berjalan di jalan yang nyaring. Untuk sesaat, pengalaman hidup Mu Yun terasa seperti ilusi yang lahir. Namun saat berikutnya, Mu Yun merasakannya dengan jelas. Saat ini, nafas dingin dan panas sebenarnya menular ke pupil salah satu mata. Pada saat ini, Mu Yun keluar tanpa ragu-ragu. Di balik langit, dua mata, kini mekar dengan cahaya murni. Bau dingin, nafas panas. Pada saat ini, ia sepenuhnya terserap oleh cara Tai Chi di kedua matanya. Ketika Mu Yun melangkah keluar selangkah demi selangkah, tidak ada nafas panas dan dingin. Dalam hal ini, kecepatan Mu Yun meningkat selangkah demi selangkah. Namun seiring berjalannya waktu, sepertinya sudah menempuh puluhan ribu langkah, namun bagian depan masih terlihat seperti tiada akhir. Pada saat ini, Mu Yun merasa matanya mulai tergelitik. Nafas yang dingin dan membara sepertinya terserap melalui cara Tai Chi. Namun kini, sepertinya sudah mencapai titik jenuh. Pada saat ini, mata Mu Yun sedikit terpejam dan terbuka lagi beberapa saat kemudian. Kesemutan masih belum hilang. Mata reinkarnasi memadatkan jalan Tai Chi dan berubah menjadi mata yin dan yang. Ia dapat menyerap nafas dingin dan panas di sini, tetapi ada batasnya. Jadi inilah batasnya. Petik 2. Mu Yun bergumam, jika kekuatan ini diserap melalui cara Tai Chi, akankah mereka meningkatkan kekuatan ledakan dari cara Tai Chi saya? Pada saat ini, Mu Yun tidak bergerak maju. Mata kiri adalah mata surga. Pintu reinkarnasi di mata kanan. Jika mata Anda rusak parah karena mencapai batas, Anda akan mendapat masalah besar. Saat ini, lebih baik mencoba. Saat ini, jalan Tai Chi, mata yin dan yang. Untuk sesaat, di antara kedua matanya, sifat mematikan yang paling mematikan muncul pada saat itu. Nafas teror dan hembusan udara yang membara meledak pada saat ini. Tapi saat berikutnya, Mu Yun terkejut. Ketika kekuatan di matanya dilepaskan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan matanya 10 kali lebih kuat. Awalnya, jika kekuatan alam Mu Yun ditingkatkan, kekuatan ledakan Tai Chi juga akan meningkat. Tapi sekarang, wilayahnya telah membaik. Cara Tai Chi memang telah meningkatkan kekuatannya, namun dalam kekuatan ini telah ditingkatkan lagi. Mu Yun tampak tercengang. Lebih dari itu, pada saat ini, di kakinya, yin dan yang bertemu dan Pisces hitam dan putih dikelilingi. Dan sosoknya berdiri di tengah-tengah ikan yin yang. Gambar Tai Chi hitam putih muncul di kaki Mu Yun saat ini. Gambar Tai Chi hitam putih, berpusat pada Mu Yun, menyebar. Boom! Pada saat ini, jalan Tai Chi, mata meledak, dan gelombang teror menyapu ke depan, mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Pada saat ini, Mu Yun tampak tercengang. Yin Yang Tai Chi, peta Tai Chi, apakah ini terlampir pada pintu reinkarnasi? Pada awalnya, takdir 9 kaisar kehidupannya muncul, memadatkan pintu reinkarnasi. Namun kemudian, pintu reinkarnasi menyatu menjadi mata kanan dan menjadi mata reinkarnasi. Dan cara Tai Chi yang dia pahami juga merupakan salah satu macenya. Dengan peningkatan ranah, kekuatan Tai Chi juga meningkat secara bertahap. Tapi kali ini, perubahan kualitatif. Dengan kekuatan ledakan yang dilepaskan, Mu Yun merasakan sensasi kesemutan di matanya, yang berkurang drastis. Suiyuan Daozun, tahanan api Daozun, jalan yin dan yang, jalan Tai Chi, apakah itu merangsang transformasi jalan Tai Chi saya karena asal-usul yang sama? Mu Yun kagum saat ini. Meskipun saya tidak memahami alasan paling mendasar, tidak diragukan lagi ini adalah hal yang baik. Dengan cara ini, kekuatan cara Tai Chi yang disemburkan oleh mata reinkarnasi dapat dikatakan telah ditingkatkan secara kualitatif. Melanjutkan, pada saat ini, Mu Yun keluar selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, di aula utama, patung air Yuan Tao, seperti ukiran kayu,
tiba-tiba membuka matanya pada saat ini, dan nafas yang mengerikan memenuhi dunia. Jalan Tai Chi, Jalan Tai Chi, Jalan Tai Chi. Suyuan Daozun berdiri saat itu dan mengucapkan 3 kalimat. Sepertinya dia baru saja menstabilkan jantungnya yang terkejut. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Kaisar Dewa Changlan, Jalan Tai Chi. Suyuan Daozun, pada saat ini, tetaplah di tempatmu sekarang. Saat ini, Mu Yun merasa lega melihat pemandangan di depannya. Di ujung jalan, sebuah pavilion tidak terlihat jelas. Saat Mu Yun mendekat, semuanya menjadi jelas secara bertahap. Melihat adegan ini, Mu Yun sedikit bernapas. Di sini, ini seharusnya menjadi akhir. Saat ini, Mu Yun mendekati pavilion dan melangkah ke pavilion. Pada saat berikutnya, mata di belakang Mu Yun menghilang, dan diagram Tai Chi di bawah kakinya juga menghilang. Di pavilion, ada sesosok tubuh, mengenakan jubah merah menyala, berusia sekitar 30 tahun, dengan tampilan tenang, menatap Mu Yun. Apakah kamu tahanan api Daozun? Mu Yun tercengang. Haha iya. Sambil tersenyum, pria itu duduk di bangku batu di pavilion, melambaikan telapak tangannya, dan satu set teh muncul. Dia dengan lembut menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan memberi isyarat kepada Mu Yun untuk duduk. Saat ini, Mu Yun duduk perlahan dan menatap pria itu dengan tatapan penuh. Senior, karena saya telah berhasil melewati celah tersebut, bisakah saya mengendalikan Gunung Jishensi di sini? Kata Mu Yun langsung. Gunung Jishensi adalah yang dia inginkan. Leng Yun mendengar kata-kata Huo Qiu. Pegunungan Jishensi. Tahanan api, Tao Zun, tertawa dan berkata, Anda telah diuji dan datang ke sini demi Gunung Batu Dewa. Alam, mendengar ini, tahanan Huo, Dao Zun tertawa. Mu Yun terkejut. Kalau kamu mau, ambil saja, yang lain saja, tidak mau. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia langsung berkata, Tuan Suyuan berkata, semuanya milikku. Tahanan api, Tao Zun, tertawa dan berkata, Gunung Batu Dewa Batas benar-benar luar biasa bagi alam master batas, tetapi bagi kami itu hanyalah sebuah gunung. Jika kamu mau, berikan saja padamu. Hanya saja aku lebih baik di sini. Mendengar ini, Mu Yun tercengang. Tahanan api Dao Zun berkata, telapak tangannya mencuat dengan lembut, nyala api membubung pada saat itu. Mencapai. Mu Yun ragu-ragu sejenak dan mengulurkan telapak tangannya. Di antara telapak tangan tahanan api dan Tao Zun, tahanan Huo, Dao Zun, dengan lembut menepuk telapak tangannya di antara telapak tangan Mu Yun, dan rasa kesemutan menular ke telapak tangan Mu Yun. Sensasi kesemutan mengalir saat ini. Lalu, sebuah merek muncul di telapak tangan Mu Yun. Ini adalah jejaknya bulat, dengan sisi kiri seperti matahari dan sisi kanan seperti bulan. Itu terhubung bersama, dan riak-riaknya bergerak, itu aneh. Cermin matahari, bulan, dan langit. Tahanan api berkata sambil tersenyum, ini adalah batas Gunung Sensi. Kamu bisa menggunakan pelajaran ini dan mengambil semuanya. Mu Yun sedikit terkejut. Selain itu, saya pikir Anda telah mencapai ranah 4 produk Tuhan, tetapi tubuh Anda memiliki kekuatan ledakan yang melampaui ranah 4 produk Tuhan. Tampaknya Anda tidak sederhana. Tahanan api, Tao Zun, tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya akan memberi Anda sedikit keberuntungan lagi. Saya harap Anda dapat dipromosikan di masa depan. Apa? Kata Mu Yun langsung. Keterampilan tubuh. Kata tahanan api Dao Zun, dan jari-jarinya dengan lembut menyentuh bagian tengah alis Mu Yun. Segumpal cahaya mengalir ke dalam hati Mu Yun Mei saat ini. Gerhana matahari dan kuasai langit. Tahanan api, Tao Zun berkata dengan serius, keterampilan ini dapat diubah menjadi kultivasi fisik, dan hanya dapat dipraktikkan jika ia mendominasi lingkungan. Meskipun kamu adalah penguasa keempat dunia, kamu akan segera tiba di wilayah dominan. Dominasi wilayah dan ambil jalan yang dominan. Jika ingin melaju lebih cepat dan lebih luas, Anda harus memiliki jiwa yang kuat dan tubuh yang kuat. Kipin Jie Jue, Mu Yun tercengang. 7 produk. Mendengar ini, tahanan Huo, Dao Zun, juga tercengang, lalu berkata sambil tersenyum, apakah ini gelarmu untuk generasi selanjutnya? Hehe, petik 2, kami dulu menyebutnya Master Sajak Bela Diri. Saya tidak tahu apa definisi Kipin, tapi keterampilan ini cukup bagi Anda untuk menyelesaikan jalan utama dan memulai jalan Kaisar Dewa. Mu Yun kemudian bertanya, Senior, alam dominan sangat kuat,
tetapi saya rasa tidak semua orang berpikir bahwa alam dominan itu sangat kuat. Bukankah alam dominan kedua setelah alam kaisar ilahi? Begitu dia mengatakan ini, Daozun tahanan api tercengang. Apakah ini perbedaan antara dunia sekarang? Mu Yun mengangguk. Tahanan api, Tao Zun, kecewa jika dia tersesat, saya tidak tahu bagaimana mengalokasikan promosi wilayah Anda saat ini, tapi... Petik 2. Dahulu kala, posisi orang bijak, posisi terhormat dan posisi-posisi batas semuanya meletakkan dasar bagi posisi Tuhan. Sangat penting untuk mengambil posisi dominan dan jalan yang dominan. Dan berjalan melalui Master Avenue adalah God Emperor Avenue. Tahanan api, Tao Zun, menyebutkan jalan kaisar ilahi dan menghela nafas, jalan kaisar ilahi. Mereka yang dapat berjalan di jalan ini semuanya berbakat, dan mereka yang dapat mencapai pangkat kaisar ilahi adalah sosok yang paling bersinar di dunia, dunia yang luas, pejuang yang tak terhitung jumlahnya, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah alam. Tahanan api, Tao Zun, tampak positif dan berkata, jalan kaisar ilahi tidak ada habisnya, dan pada akhirnya. Hanya kaisar ilahi sejati yang dapat melihat, menyentuh, dan menjadi pengontrol dunia. Mu Yun tercengang saat mengatakan ini. Dengan cara ini, apakah Diming dan ayahnya adalah kaisar dewa yang telah melangkah ke jalan kaisar dewa, atau kaisar dewa yang telah mencapai titik ekstrim? Terlebih lagi, dengan cara ini, setelah jalan utama dimulai, jaraknya masih jauh dari jalan kaisar dewa. Tapi, di dunia Changlan, setelah dominasi, tidak ada celah di alam itu. Apakah mereka yang baru saja menempuh jalan dewa kaisar? Untuk sesaat, Mu Yun merasa semakin luar biasa tentang kesenjangan kekuatan antara masa banjir dan kelaparan dan era saat ini. Kaisar dewa manakah yang kamu ikuti? Mu Yun berkata, sejauh yang saya tahu, di bawah 9 dewa kuno, Dewa Changlan, ada 9 dewa kuno. Bagaimana denganmu, tetua? Aku, tahanan api, Tao Zun, tertawa dan berkata, saya tidak memiliki kualifikasi apapun untuk mengikuti para dewa. Saya hanyalah seorang pejuang sepele di dunia yang luas ini. Di bawah kaisar ilahi, semuanya adalah semut. Di bawah kaisar ilahi, semuanya adalah semut mol. Tahanan Huo, pendeta Tao, memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, anak muda, di masa banjir dan kelaparan, dunia berada dalam kekacauan. Sekarang dunia damai, yang jarang terjadi. Reinkarnasi waktu, banyak hal yang saya tidak tahu sama sekali, mati secara misterius. Jika Anda memiliki kesempatan, mungkin Anda bisa mengetahuinya. Aku, Mu Yun menyeringai dan berkata, senior, lihat aku. Daozun tahanan api tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat ini. Tahukah kamu bahwa jalan yang baru saja kamu lalui adalah lambang jalan kaisar ilahi, yang didirikan oleh Sui Yuan dan aku. Orang yang tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki jalan kaisar ilahi tidak dapat melewati jalan ini. Di antara orang-orang ini, hanya kamu yang berhasil. Daozun tahanan api mengatakan ini dan berkata, gadis kecil itu juga bisa sukses, tapi... Setengah jalan. Petik 2. Ada apa? Mu Yun khawatir. Sepertinya lelah dan tertidur. Mu Yuyan, tetua, maksudmu kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi kaisar dewa dengan berjalan melalui jalan yang ditentukan oleh kalian berdua. Tidak, cukup miliki kualifikasi untuk pergi ke jalan kaisar dewa, artinya, kamu akan melintasi jalan utama dan pergi ke jalan kaisar dewa, tetapi apakah kamu dapat mencapai akhir dan menjadi dewa kaisar tidak dapat dimengerti oleh kami. Dewa kaisar. Tahanan api Dao Zun menghela nafas. Dewa kaisar, siapa yang bisa mengetahuinya? Tidak ada yang bisa. Mu Yuyan juga bisa pergi ke jalan dewa kaisar. Jadi, gadis ini akan memiliki potensi untuk melampaui sang master dan menjadi kaisar dewa di masa depan. Layak menjadi putriku, bisik Mu Yun. Pada saat ini, Daozun tahanan api tersenyum dan berkata, sepertinya kamu tahu sesuatu tentang kelaparan. Mu Yun berkata, saya tidak tahu, banjir melanda, dan kemudian ada zaman kuno, dan zaman sekarang. Di zaman sekarang, sudah ada 2 dewa dan kaisar. Kita tahu sedikit banyak tentang zaman kuno dan kuno, tapi kita hanya tahu sedikit tentang masa banjir dan kelaparan. Tentu saja, bisa jadi generasi muda bahkan belum sampai di wilayah dominan dan tidak tahu apa-apa tentang banjir dan kelaparan. Mungkin tuan dan kaisar yang bergelar Tuhan itu tahu. Inilah yang ditebak Mu Yun.
Misalnya saja adanya 7 hari yang sengit. Pada hari ke-7, sejak tempat ini ditemukan di dunia, biarkan para penguasa dunia dan penguasa semua gerbang utama masuk ke sini untuk menjelajah. Apakah para penguasa kekuatan utama benar-benar tidak menemukan apapun? Untuk banjir dan kelaparan, hal tersebut belum tentu belum terungkap. Misalnya, Kaisar Ming, mengapa Anda tidak melepaskan Kaisar 9 kehidupan? Dari surga ke Kaisar Kuning, lalu ke Ye Xiaoyao, dan kemudian ke dia. Kaisar Ming ingin membunuh. Dulu dikatakan bahwa Kaisar Ming membunuh Kaisar Chang dan Kaisar Huang agar disebut Kaisar Dewa. Namun kini tampaknya tidak demikian. Kaisar Ming telah menjadi Kaisar Dewa. Dia masih membunuh. Itu tidak masuk akal. Mungkin Anda bisa memahami dan mengeksplorasi hal-hal ini. Tahanan api itu berkata sambil tersenyum. Senior sepertinya sangat menghargaiku. Kenapa? Mu Yun bertanya lagi. Tahanan api itu berkata sambil tersenyum. Kamu tidak mengetahuinya. Apakah kamu baru saja berpindah ke jalan itu? Mu Yun tertegun dan menatap Dao Zun, seorang tawanan api. Jalan Tai Chi. Tahanan api Dao Zun berbicara langsung. Bagaimana Anda tahu? Mu Yun terkejut saat ini. Apa? Cara Tai Chi? Tahanan Huo Dao Zun memandang Mu Yun dengan takjub dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, saya juga ingin bertanya kepada Anda bagaimana cara mengembangkan jalan Tai Chi. Begitu ucapan ini keluar, kedua orang itu saling memandang dengan empat mata. Mereka semua tercengang. Pada saat ini, Mu Yun memandang Dao Zun, seorang tawanan api, bermeditasi sejenak, dan kemudian berkata, sejujurnya, generasi muda memiliki takdir yang disebut putra surga 9 kehidupan. Setelah 9 kehidupan dan 9 masa hidup, itu bisa diselesaikan. Aku tidak tahu bagaimana nasib putra surgawi 9 kehidupan itu, tapi itu memberiku kekuatan Tai Chi. Mu Yun berkata bahwa pada saat ini, matanya berubah, dan kekuatan yin dan yang berkumpul di sekitar tubuh. Kali ini, sepasang mata hitam putih di belakang punggung dan diagram Tai Chi di bawah kaki muncul kembali. Hingga saat ini, Mu Yun yakin cara Tai Chi miliknya benar-benar telah berkembang. Pada saat ini, tahanan Huo Dao Zun juga menatap Mu Yun dengan ekspresi yang luar biasa. Tetua, ada apa? Mu Yun tidak mengerti. Bagaimana? Bagaimana, Elder? Mu Yun berkata lagi. Pada saat ini, Dao Zun tahanan api sepertinya baru saja bereaksi dan memandang Mu Yun dan berkata, dari mana asalmu? Begitu ucapan ini keluar, Mu Yun berkata sambil tersenyum, apa yang saya katakan, senior, ini bukan apa yang saya pelajari, tetapi terkait dengan takdir saya. Tahanan Huo, Tao Zun, terkejut oleh Mu Yun dan berkata, tahukah kamu apa arti dari Tai Chi ini? Apa? Pada masa itu, 9 kaisar ilahi di dunia luas memiliki kemampuan unik mereka sendiri untuk memerintah 4 lautan dan 8 gurun. Cara Tai Chi adalah keahlian unik Kaisar Dewa Changlan. Dikatakan sebagai keterampilan yang unik, tapi sebenarnya, ini adalah cara ekstrim Kaisar Dewa Changlan Kaisar Dewa, informasi orang dalam untuk menjadi Kaisar Dewa, cara Tai Chi. Bagaimana kamu bisa? Di saat ini, Mu Yun juga tercengang. Dewa Changlan mengambil jalan Tai Chi. Seperti dia, tidak, tepatnya, dia seperti Kaisar Dewa Changlan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mu Yun sangat terkejut saat ini. Saya tidak tahu apa itu 9 kaisar kehidupan, tapi saya tahu jalan Tai Chi. Petik 2. Jalan Tai Chi yang baru saja Anda lalui dibuat oleh Sui Yuan dan saya dengan meniru jalan Tai Chi. Saya berharap untuk melihat bagaimana Kaisar Dewa Changlan mencapai batasnya pada tahun-tahun itu. Hanya aku. Lagi pula, aku jauh dari Kaisar Ilahi, jadi aku belum menemukan apapun. Tidak heran kamu bisa mencapai akhir dengan begitu mudah, bukan hanya karena kamu memiliki kualifikasi untuk menempuh jalan Kaisar Ilahi, tetapi juga karena jalan Tai Chi. Mu Yun ingat bahwa dia telah mencapai batas sebelumnya. Ini, bagaimana menjelaskannya? Apakah dia keturunan Kaisar Dewa Changlan? Apakah itu reinkarnasi Dewa Changlan? Bagaimana mungkin? Jika dia adalah reinkarnasi Kaisar Dewa Changlan, siapakah Kaisar Chang, Kaisar Kuning, dan Kaisar Dewa Xiaoyao sebelum dia? Apa sajakah jalan dari 9 putra surgawi? Mu Yun benar-benar tidak mengerti. Tetua, Mu Yun berkata lagi, kelaparan terjadi karena perang 18 dewa. 18 dewa belum sepenuhnya mati. Dewa Changlan, petik 2, aku tidak tahu. Dao Zun tahanan api berkata langsung, saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan.
Anda ingin mengatakan 18 dewa, siapa yang hidup dan siapa yang mati? Bagaimana saya bisa tahu? Nada suara tahanan api, Tao Zun, penuh dengan kesedihan. Mendengar ini, Mu Yun duduk di bangku batu dan tidak tahu kenapa sejenak. Tahanan Huo, Dao Zun berkata lagi, sepertinya kamu adalah orang yang luar biasa. Sayang sekali aku telah meninggal dunia. Kalau tidak, aku benar-benar ingin melihat dari mana asal-muasalmu. Mu Yun tersenyum pahit. Saya tidak punya banyak waktu. Tahanan api itu berkata sambil tersenyum, sebelumnya, saya hanya bisa membantu Anda sedikit lagi. Kamu sudah menjadi penguasa dunia. Sekarang, kamu bisa berlatih di sini. Seberapa banyak kamu bisa berkembang tergantung pada kemampuanmu sendiri. Cermin matahari, bulan, dan langit dapat sepenuhnya mengumpulkan gunung batu dewa di luar, kamu dapat mengambilnya. Mu Yun melengkungkan tangannya dan berkata, pada saat ini, tahanan Huo, Dao Zun, melambaikan tangannya, memandang Mu Yun, dan berkata lagi, anak kecil, apakah kamu mendominasi jalan atau jalan Kaisar Dewa, yang paling penting adalah hati Tao. Jika hatimu cukup teguh, kamu bisa melangkah lebih jauh. Hati ini bukan hanya hati Siang Wu, tapi juga kepedulian di hatimu. Keluarga, teman, saudara, dan orang-orang yang peduli padamu bisa menjadi penggerakmu. Mu Yun mengangguk, kata tahanan api Dao Zun, dan sosoknya perlahan-lahan tersebar saat ini. Ketika tubuhnya roboh, pada saat ini seberkas cahaya bintang kecil keluar untuk berjalan-jalan, berubah menjadi cahaya, mengembun di sekitar tubuh Mu Yun, dan akhirnya menghilang ke dalam tubuh Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun duduk bersila. Di paviliun ini, saya mulai berlatih. Di dalam tubuh, cahaya bintang kecil berubah menjadi nafas yang paling murni. Ini 10 kali lebih murni dari kekuatan batu dewa pembatas. Di bawah Mu Yun, 4 platform batas muncul saat ini. Kemudian, platform batas kelima mulai muncul. Kekuatan di tubuh Mu Yun juga mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Titik. Waktu berlalu hari demi hari. Saat ini, di wilayah rahasia, di aula istana, sosok Sui Yuan Dao Zun telah lama menghilang. Baru saja, di aula, sesosok tubuh mungil sedang berbaring di tempat tidur kayu, dengan wajah lembut dan merah muda dan tertidur lelap. Di depannya, ketiga sosok itu sedang berjaga saat ini. Tidak lama kemudian, gadis kecil itu terbangun, duduk dan mengusap wajahnya dengan samar. Ah, kamu belum pergi. Gadis kecil itu terkejut dan berkata, tidak ada gunanya kamu tinggal di sini. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika ayahku keluar, kamu akan mati. Pada saat ini, ketiga sosok itu sedang duduk tanah. Salah satu dari mereka berkata dengan getir, boneka kecil, kami tidak ingin menjagamu. Kami telah menjagamu di sini selama 10 tahun. Apakah menurutmu kami bahagia? Boneka kecil, itu Mu Yuyan. Mu Yuyan memasuki platform batu dan berhenti untuk beristirahat ketika dia terlalu lelah. Tiba-tiba, teras batu itu runtuh dan dia kembali ke istana. Namun banyak orang yang mengikuti. Ketika orang-orang itu melihat Lang Xuan dan Malam sendirian, mereka membunuh dan ingin membunuh mereka. Awalnya, mereka mengajaknya berlari bersama, tetapi Mu Yuyan melihat bahwa Mu Yun tidak muncul, jadi dia memilih untuk menunggu di sini. Awalnya, Suanying dan Ye Duming sama-sama melarikan diri. Tapi orang-orang itu masih menunggu di sini. Saya sudah menunggu hampir setahun dan saya tidak mau menyerah. Namun pada akhirnya, saya tidak memiliki kesabaran untuk menunggu, jadi saya pergi, meninggalkan beberapa orang di sini untuk melihatnya. Orang-orang ini tidak bosan. Aduh, aku tidak tahu apakah Mu Yun mati di dalamnya atau berhasil. Orang lain menghela nafas. Kakak senior Li Sangfan memintaku untuk menunggu, dan aku tidak berani pergi. Jangan mengeluh. Saya ditinggalkan di sini oleh kakak senior Xuanjian. Itu sama. Ya, ketiganya mengeluh. Saat ini, Mu Yuyan mengambil buah dari tangannya dan memakannya dalam tegukan besar, yang membuat ketiga orang itu iri. 10 tahun ini, Mu Yuyan tidur di ranjang kecil, makan dan tidur ketika dia bangun, dan sesekali meluangkan waktu untuk berlatih. Dan mereka hanya bisa menonton. Di tempat tidur kecil Mu Yuyan, ada manik berdarah yang tergantung, dan tuannya menyelubungi jaring, sehingga mereka tidak bisa menganiaya Mu Yuyan sama sekali. Bahkan Huang Fengao dan Lou Yijian, 7 produk dunia dan 2 miliar daya ledak, tidak punya pilihan selain Mu Yuyan. Betapa buruknya hal yang dimiliki gadis kecil ini. Banyak hal,
Mereka tidak tahu apa itu.